Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini, saya akan coba meneruskan pembahasan tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu pelajaran geografi di kelas 10. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu ruang lingkup geografi. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Diagram cabang ilmu geografi. Geografi itu terbagi menjadi beberapa cabang, mulai dari geografi fisik, geografi manusia, geografi teknis, dan geografi regional. Geografi fisik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu geologi, klimatologi, hidrologi, dan biogeografi. Geografi manusia terbagi ke dalam dua, yaitu geografi kependudukan dan geografi ekonomi. Geografi teknis terbagi ke dalam penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau sering disingkat dengan SIG. Sedangkan geografi regional itu tidak terbagi ke dalam beberapa bagian. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Di mana tempat tinggal Anda? Konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Konsep lokasi ini dibagi ke dalam dua, yaitu lokasi absolut, di mana lokasi yang tetap terhadap letak astronomi. Contohnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif, lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, Indonesia berada di antara dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Konsep jarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak terbagi ke dalam dua bagian. Jarak absolut, jarak yang diukur dalam satuan panjang kilometer. Contohnya, jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 156 km. Sedangkan jarak relatif, jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Contoh, jarak antara Jakarta dan Bandung apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 4 sekitar 3 jam 30 menit. Konsep keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Merupakan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep morfologi. Apakah tempat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai poros alam dan aktivitas manusia, di mana menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim banjir. Konsep interaksi dan interdependensi. Misalkan interaksi antara desa dan kota, begitupun sebaliknya. Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan ketergantungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep keterkaitan keruangan. Menyebabkan banjir di wilayah hilir, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai. Menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah, contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Konsep pola. Apa bentuk pola permukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi memacu pada susunan atau penyebaran fenomena.
pada ruang muka bumi. Contohnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep aglomerasi, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kecenderungan pengelompokan fenomena pada satu wilayah, menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Konsep nilai kegunaan. Apa fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya, mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu wilayah atau tempat tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Konsep diferensiasi area. Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik yang khas dari suatu wilayah mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah tersebut. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Terima kasih sudah menyimak materi pada kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.